pagi, siang, sore, atau malam pasal teman-teman. Hari ini aku, Syarul Putri Azana, dari kelas 10 kuliah 2 ada di Munasain atau Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Dan hari ini aku akan menjelaskan tentang jalur rempah di Nusantara. Let's go! Jadi di sini ada jalur perdagangan. Ini masa-masa perdagangan rempah-rempahnya. Sebelum kita mulai, apa sih jalur rempah? Jalur rempah atau Spice Road adalah jaringan rute pelayaran dan perdagangan maritim historis yang menghubungkan wilayah Nusantara sebagai penghasil utama dengan berbagai bangsa di seluruh dunia. Rute ini telah menjadi urat nadi peradaban global, pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Para pedagang pada masa lampau memakai dua jalur spesifik. Yang pertama, jalur darat melalui jalur sutra atau lebih dikenal sebagai The Silk Road yang dimulai dari daratan Tiongkok hingga Laut Tengah. Yang kedua, jalur laut dari lautan Cina ke Selat Malaka, Calicut, India, lalu ke Teluk Persia sampai Laut Tengah, atau jalur alternatifnya melalui Laut Merah sampai ke Mesir lalu ke Laut Tengah. Nah, kebanyakan pedagang masa kuno tersebut itu dari berbagai macam negara. Ada yang dari Eropa, Cina, Arab, dan lain-lain. Tapi, untuk apa sih jalan jauh-jauh ke Nusantara? Pertanyaan yang bagus kan? Jadi, pada era tersebut, Nusantara mempunyai 3 emas hijau yang para pedagang jual, yaitu lada, kayu manis, dan pala, yang sangat berharga pada zaman itu. Selain itu, bangsa-bangsa Eropa juga mempunyai rasa keingintahuan lebih jauh mengenai rahasia alam semesta dan keadaan geografis di belahan dunia yang lain. Oke, sekarang mari kita membahas sejarah jalur rempah di Nusantara. Aku bakal ringkas sejarah jalur rempah di Nusantara dan bakal menjelaskan lebih lanjut di sejarah jalur rempah seluruh dunia. Jadi, kita bisa bagi era tersebut menjadi 2, masa perdagangan rempah sebelum Masehi dan masa kolonial. Sebelum Masehi, para pedagang dari Melayu, Tionghoa, dan Arab mendominasi rempah-rempah dengan sistem perdagangan berantai. Pedagang Arab mendominasi jalur maritim di seluruh Samudra Hindia. Mereka menjual produk dengan sumbernya dari kepulauan rempah, yaitu Kepulauan Maluku dan Banda. Mulai dari abad ke-8 sampai 15, Republik Venesia dan beberapa negara maritim lainnya memonopoli perdagangan rempah di Eropa. Tetapi monopoli tersebut bakal runtuh pada tahun 1453 sebab keruntuhan Konstantinopel. Peristiwa tersebut memulai masa era kolonial dengan negara Portugis yang merupakan negara pertama untuk melakukan pelayaran ke Nusantara. Tak lama kemudian, beberapa bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda juga melakukan pelayaran ke Nusantara dan negara yang memproduksi rempah lainnya seperti India. Dimulai pada tahun 3500 SM, tercatat bahwa masyarakat Mesir kuno sudah memakai rempah untuk bumbu makanan, kosmetik, dan pengawet mayat. Beberapa tahun ke depannya, beberapa masyarakat kuno seperti masyarakat Yunani menyadari kepentingan rempah-rempah tersebut sebagai obat dan membangun jalur-jalur perdagangan. Pada tahun 300 SM, para pedagang Arab mulai memperkenalkan rempah-rempah dari Asia ke benua Eropa. 100 tahun kemudian, Maluku memperdagangkan cengkeh sampai ke Cina, India, dan Arab. Lalu, pada tahun 100 SM, para pedagang Arab membuka jalur perdagangan maritim ke India, Cina, dan keseluruhan Pulau Melayu dan berdagang langsung dengan para penduduk Maluku. Di tahun yang sama, Romawi menjadi salah satu konsumen rempah yang baru. Dan pada 1 Masehi, Romawi membeli rempah-rempah dari India. Pada tahun 1350 Masehi, Venesia memonopoli perdagangan rempah-rempah yang mereka dapat dari Nusantara. Monopoli tersebut mulai runtuh pada tahun 1453 akibatnya keruntuhan Konstantinopel. Setelah keruntuhan tersebut,
Jalur-jalur rempah yang awalnya dimonopolikan akhirnya terbuka dan mendorong bangsa-bangsa Eropa lainnya untuk menjelajahi rute tersebut. Diawalkan dengan negara Portugis pada tahun 1453 sampai 1515 Masehi di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque dan tidak lama kemudian oleh negara Spanyol pada tahun 1492 sampai 1521 Masehi di bawah pimpinan Christopher Columbus. Kedatangan para pedagang Eropa ini menjadi era baru bagi jalur rempah, era kolonialisme. Pada tahun 1596 Masehi, Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman tiba pertama kali di pelabuhan Sunda Kelapa dengan tujuan utama untuk mencari rempah. Ekspedisi pertama ini berhasil dan kembali pula ke Belanda pada tahun 1597 Masehi. Ekspedisi Belanda selanjutnya dilaksanakan pada tahun 1598 hingga 1600 Masehi di bawah Jacob van Eyck yang tiba di Maluku. Ekspedisi kedua Belanda merupakan perdagangan yang lebih sukses, yang bersikap jauh lebih diplomatis dan mendatangkan keuntungan luar biasa bagi para pedagang Belanda. Karena penelusuran Belanda ke Nusantara, persaing pedagang di Belanda mulai tidak kondusif. Oleh karena itu, pemerintah membentuk VOC. Selain tujuan VOC untuk mencegah persaingan internal, VOC juga bertujuan untuk menghadapi persaingan asing, mendapatkan keuntungan finansial, dan tujuan utama mereka untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di Nusantara. Saat pembentukan VOC, Inggris dan Belanda membentuk kongsi dagang gabungan antara East India Company dan VOC. Ambisi Belanda untuk memonopolikan rempah-rempah dibuktikan dengan peristiwa Amboina atau pembantaian Amboina pada tahun 1623 Masehi. VOC melanggar kerjasama dengan Inggris. Belanda membunuh 12 agen pedagang Inggris, 10 orang Inggris, 10 orang Jepang, dan 1 orang Portugis. Pada tahun 1795 Masehi, Jonathan dari Amerika berlayar ke India Timur, membawa Amerika ke dalam dunia perdagangan rempah. Sejak masuknya Amerika Serikat, negara tersebut menjadi konsumen terbesar hingga tahun 1900 Masehi. Tidak lama setelah Amerika masuk ke dalam dunia perdagangan rempah, pada tanggal 31 Desember 1799 Masehi, VOC resmi dibubarkan dan dinyatakan bangkrut akibat korupsi utang perang. Mengikuti kebubarannya VOC, melalui Charter Act of 1813, Piagam Pembaruan, Parlemen Inggris menghapus hak monopoli EIC dan melanjut menghapus sisa-sisa monopoli EIC secara total di tahun 1833 dan menjadikan EIC sebagai badan administratif murni untuk menguasai wilayah India. Dan meskipun monopoli VOC berakhir pada tahun 1799, perdagangan rempah tetap tidak bebas. Pemerintah Hindia Belanda menggantinya dengan kebijakan tanam paksa yang mewajibkan menanam ekspor yang kemudian bertahap dihapuskan seiringnya dengan dibukanya sistem ekonomi liberal. Pada akhirnya dari tahun 2011 Masehi hingga sekarang, perdagangan internasional rempah lebih dari 1,5 miliar dolar Amerika per tahun. Seru kan? Sekian dari aku, Terry Fiaha. Editor sedang sakit.